Shalom, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini telah dijadikan oleh-Nya untuk kita. Dan mari kita datang kepada Dia dengan hati yang penuh ucapan syukur. Sebelumnya kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita memberikan pengagungan kepada Bapa di sorga. Hormat bagi Bapa sorga. Baik, mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Sebab Engkau yang layak dipuji, Engkau layak ditinggikan, segala penghormatan hanya bagimu, Yesus Tuhan, mulia sembah Raja mulia. Bye.
Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, sebelum jauh melangkah dalam memuji menyembah Tuhan kita pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang indah yang Tuhan perkenankan bagi kami pada hari ini, sehingga kami bisa beribadah, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Dan saat ini kami juga mohon belas kasihan daripada-Mu. Ampuni kami, kasihani kami dari setiap dosa, kejahatan, kesalahan yang kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami melawan kehendak-Mu. Kami memberontak terhadap Engkau. Kami mistarga dari apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Olehnya kami mohon ya Bapa, ampuni kami. Kasihani kami anak-anak-Mu ini Bapa. Layakkan kami supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan sukacita oleh karena pengampunan yang datang daripada-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami mohon belas kasihan-Mu bagi kami semuanya yang telah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yaitu kami berdosa kepada pimpinan kami, bawahan kami, orang tua kami, suami istri, anak-anak kami, rekan-rekan sepelayan sekerja kami, siapapun juga yang Tuhan izinkan berrelasi dengan kami dan telah kami sakiti mereka. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami, terlebih dosa yang kami lakukan terhadap Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami boleh berdosa dengan sejuta cara, tetapi hanya ada satu cara untuk memperoleh pengampunan dosa, yaitu pengakuan yang jujur dan tulus dari hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan telah mati satu kali untuk selama-lamanya. Darahnya cukup dan mampu untuk menyucikan, menguduskan setiap dosa, kesalahan yang kami akui dengan jujur, tulus di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami naikkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu yang besar. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kedarajan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Tuhan, Engkaulah gunung keselamatan kami, kota benteng kami, tempat perlindungan kami, dan tempat pengharapan kami, sebab Engkaulah Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau
Salam Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 143, ayat 1, ayat 3 sampai dengan 9, dan ayat 11 sampai dengan 12. Mazmur Daud. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah. Menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku lemah lesu dalam diriku. Hatiku tertegun dalam tubuhku. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-Mu. Aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Aku menadahkan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Jawablah aku dengan segera, ya Tuhan. Sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajah-Mu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Perdengarkanlah kasih setia-Mu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamu-lah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamu-lah kuangkat jiwaku. Lepaskanlah aku dari musuh-musuhku, ya Tuhan. Padamu-lah aku berteduh. Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu, ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setia-Mu, dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku, sebab aku ini abdi-Mu. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kelahiran-Mu Tuhan, karya-karya-Mu Tuhan dalam sepanjang sejarah, pengorbanan-Mu di kayu salib, bahkan kebangkitan-Mu Tuhan, sungguh merupakan karya terbesar yang tak ternilai dalam kehidupan kami. Yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai,
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus pasal 11 ayat 30. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Kita saat ini akan mendengarkan firman dari Tuhan dan baiklah kita berdoa terlebih dahulu untuk mempersiapkan diri kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan akan berfirman kepada kami dan kami siap untuk mendengarkannya. Biarlah Roh Kudus yang akan menjadikan hati kami sebagai tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi benih-benih firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan jam pemberitaan firman pada hari ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasih Tuhan, tadi firman Tuhan telah dibaca, yaitu bahwa Paulus ingin bermegah atas kelemahannya. Dari sini kita akan mengulas apa yang dimaksud oleh Paulus sebagai bermegah atas kelemahan. Untuk kita mengetahui makna dari perkataan Paulus ini, kita perlu untuk membandingkannya dengan lawan katanya yang bertentangan dengan kata-kata Paulus tadi, yaitu bermegah atas kelemahan. Berarti lawan katanya adalah orang-orang yang bermegah atas kesanggupannya, katanya begitu ya. Dosa yang sering kali diperbuat oleh kebanyakan orang, tetapi kurang mereka sadari, itu adalah memegahkan diri, bermegah atas aku ini loh. Aku ini bisa melakukan sesuatu. Artinya, bermegah atas kebisaannya, bermegah atas kekayaannya, itu adalah kesombongan. Padahal memegahkan diri atau berlaku congkak itu sangat jahat di mata Tuhan. Tuhan sangat menentang keras orang yang berlaku demikian, orang yang sombong, orang yang tidak tahu berterima kasih, orang yang memegahkan diri atas kesanggupannya, orang yang tidak menyadari bahwa semua yang dimiliki oleh dia itu adalah anugerah dari Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, keberhasilan, kesuksesan, dan juga kekayaan takkan bisa diraih. Maka Ulangan pasal 8 ayat 17-18 itu dikatakan, maka janganlah kau katakan di dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ulangan 8 ayat 17-18 tadi. Itulah sebabnya Tuhan menentang keras orang yang memegahkan diri. Kalau kita tidak lagi menyadari akan anugerah Tuhan, saat itu pula kita akan merasa tidak membutuhkan Tuhan. Merasa tidak perlu melibatkan Tuhan. Dan merasa kita tidak perlu untuk mengandalkan Dia di segala aspek kehidupan ini. Firman Tuhan berkata, sebab Ia telah berkata, dengan kekuatan tanganku aku telah melakukannya, dan dengan kebijaksanaanku sebab aku berakal budi. Itu ada di Yesaya pasal 10 ayat yang ke-13. Orang ini merasa bahwa keberhasilan dan kesuksesan yang diperoleh selama ini adalah semata-mata karena hasil kerja keras sendiri, kemampuan sendiri, kebiasaan sendiri, kebisaan sendiri. Ia lupa
bahwa di balik semuanya itu ada campur tangan Tuhan yang menopang dan menolong hidupnya. Memegahkan diri sendiri adalah salah satu trik iblis untuk menjauhkan seseorang dari Tuhan. Dan biasanya orang yang memegahkan diri sendiri, orang yang memegahkan kekayaannya, orang yang memegahkan kebisaannya itu pada akhirnya akan semakin jauh dan menjauh dari Tuhan. Karena menganggap bahwa perkara-perkara rohani itu tidak lagi penting dalam hidupnya. Sehingga pemazmur mengatakan bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan remuk jiwanya. Itu ada di Mazmur 34 ayat 19. Dan juga Mazmur 20 ayat 8 yang menyatakan bahwa kemegahan orang-orang ini itu semata-mata Tuhan tidak mau melihatnya atau Tuhan tidak setuju kepada mereka. Dari Mazmur pasal 20 ayat 8. Orang ini memegahkan kereta. Kalau sekarang orang ini memegahkan mobilnya. Orang ini memegahkan kuda. Ya sama ya. Kuda, kereta itu sama. Itu lebih ke arah yaitu wah mobilnya demikian hebat. Memegahkan kekayaannya. Memegahkan apa yang dia punya. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan. Kita sudah melihat yang pertama. Lawan kata dari kata-kata Paulus tadi. Bermegah atas diri sendiri. Bermegah atas kebisaan sendiri. Semuanya ini karena saya pandai. Semuanya ini karena kerja keras saya. Semuanya ini karena saya, dan saya. Yang kedua, tetapi Paulus berkata seperti ayat emas kita pada hari ini. Yang berkata bahwa Paulus ingin memegahkan atas kelemahannya. Apa makna dari kata-kata Paulus itu? Makna dari kata-kata Paulus itu adalah bahwa Paulus ingin selalu memuliakan nama Tuhan. Bahwa Paulus ingin selalu menyaksikan pertolongan-pertolongan Tuhan di dalam hidupnya. Paulus ingin bahwa dia ini lemah. Tetapi saya bisa itu karena Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan. Paulus adalah kalau kita membaca surat-suratnya, itu begitu hebat. Bayangkan, kalau Paulus tidak menginjil ke Yunani. Bayangkan kalau Paulus tidak menginjil ke Roma. Bayangkan kalau Paulus tidak menginjil ke Spanyol. Maka Eropa sampai sekarang ini adalah negara-negara pemuja dewa-dewa pagan. Karena Paulus menjelajah sampai ke sana, mengabarkan Injil sampai ke sana, maka banyak misionari-misionari yang dikirim sampai ke Indonesia. Dan bisa dikatakan singkat kata, yaitu kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjadi juru selamat pribadi kita. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah berkat Paulus yang menjelajah sampai Eropa. Begitu hebat. Tapi Paulus tidak pernah membanggakan atas semuanya itu. Paulus tidak pernah mengatakan bahwa ini karena kehebatan saya.
Paulus tidak pernah mengatakan bahwa kalau saya tidak seperti ini maka kalian semua orang-orang Indonesia, kalaupun ada Paulus hidup saat ini ya, tidak akan pernah menjadi orang-orang Kristen. Paulus tidak pernah mengatakan seperti itu. Yang dikatakan oleh Paulus adalah, aku ingin bermegah atas kelemahanku. Karena ketika aku lemah, maka disitulah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Karena aku lemah, Tuhan menganugerahi aku. Tuhan merahmati aku. Sehingga aku dimampukan untuk sampai ke Eropa. Untuk mengabarkan Injil sampai ke sana. Karena siapa? Bukan karena aku. Tetapi Tuhanlah yang menyempurnakan kelemahanku. Jadi di tengah-tengah situasi yang tidak menguntungkan, di tengah-tengah pandemi, kita tetap harus seperti Paulus yang memiliki moto, semuanya keberadaan diri saya, termasuk kelemahan-kelemahan saya, aku persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka Tuhan memampukan, Tuhan menolong kita, Tuhan menyertai kita, dan seharusnya lah kita bermegah atas pertolongan Tuhan itu. Jadi ketika kita sukses, ketika kita memiliki kekayaan, ketika kita memiliki, kalau dengan bahasa tadi dari kitab Yesaya tadi, Mazmur ya, Mazmur 20 ayat 8 tadi, kita tidak memegahkan kereta, kita tidak memegahkan kuda-kuda, kita tidak memegahkan saya punya rumah yang banyak, melainkan saya diberi oleh Tuhan, dirahmati oleh Tuhan, kekayaan-kekayaan tadi untuk kemuliaan nama Tuhan. Memberikan persembahan bagi Tuhan untuk Injil disebarkan sampai kemana-mana. Ketika kita memberikan persembahan-persembahan itu adalah satu usaha untuk nama Tuhan dimuliakan. Dua hal penting, yang pertama negatif, yang kedua positif. Yang pertama tadi, yang negatif adalah kita jangan bermegah atas apa yang kita miliki. Kita jangan bermegah atas kebisaan kita, kesanggupan kita. Melainkan yang kedua, kita bermegah atas kelemahan kita. Karena justru di tengah-tengah kelemahan itulah Tuhan memampukan kita. Dan kita bersaksi bagi Tuhan. Lewat anugerah-anugerah Tuhan itu. Lewat pertolongan-pertolongan Tuhan itu. Kita bersaksi untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami telah menikmati firman-Mu yang berkata kepada kami agar kami tidak sombong atas apa yang kami punyai, atas kesanggupan kami, melainkan kami memiliki atau bermegah atas kelemahan kami. Karena justru ketika kami bermegah atas kelemahan kami menyadari bahwa Engkau yang telah menyanggupkan kami. Kekayaan kami bukan dari kami sendiri, tetapi kekayaan itu dari Tuhan. Apa yang kami punya dari Tuhan, dan itu untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucapan syukur. Haleluya. Amin. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, atas segala berkat-berkat yang melimpah dalam hidup kita. Pada hari ini kita diberikan kesempatan
untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moria. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Pertolonganmu. Berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan bangkit berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh beribadah kepadamu, baik secara tatap muka terbatas maupun secara daring pada hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan ada bersama kami, karena Engkau Tuhan yang Immanuel. Terima kasih Bapa untuk segala pujian sembah kami hari ini yang kami panjatkan kepadamu. Terima kasih juga Tuhan mau berbicara lagi kepada kami melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kami bersama-sama pada hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan, pedoman, pegangan bagi setiap kami yang mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan kami hari demi hari ya Bapa. Sehingga firman itu terus berbuah di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa kiranya Engkau berkati anakmu di dalam kehidupan pribadi, pekerjaan, pelayanan, rumah tangganya. Apapun yang anakmu perbuat, Tuhan buat menjadi berhasil ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami berdoa untuk seluruh anggota gereja yang telah mendengarkan sabdamu ini. Biarlah mereka semuanya dikuatkan, diteguhkan imannya, untuk terus percaya bahwa Engkaulah Tuhan,
juru selamat satu-satunya dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada hari ini ya Bapa untuk segala kebutuhan makan minum pakai daripada seluruh anggota gereja di berbagai wilayah tempat. Tuhan, Engkau sendiri akan mencukupkan bagi mereka. Mereka yang mengalami kelemahan fisik juga kami mohon Tuhan, Engkau jamah, lawat dan berkati, pulihkan, sembuhkan mereka, baik yang ada di rumah mereka maupun di setiap hospital pada hari ini. Kami percaya Tuhan sanggup untuk melawat dan memulihkan mereka. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang membutuhkan makan, minum, pakai, tempat tinggal. Kami juga serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka semuanya, supaya mereka berkecukupan dan boleh memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi yang belum juga kunjung usai ini ya Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Kami juga berdoa untuk seluruh pengurus gereja. Juga Tuhan berkati supaya kami satu hati untuk terus melayani pekerjaan Tuhan ini sampai akhir hidup kami dengan motivasi yang benar, dengan penuh kejujuran, integritas yang datang dari Tuhan. Sehingga nama Tuhan yang dimuliakan di dalam dan melalui hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa juga untuk pertumbuhan gereja ini, baik secara kuantitas dan kualitas. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Engkau berkati, karena Engkaulah kepala gereja kami. Untuk kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan membuat segala sesuatu yang kami kerjakan berhasil adanya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan untuk Yayasan Muria. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, berkati yayasan ini yang terus mensupport, mendukung pelayanan, pendidikan, kesehatan, sosial secara holistik. Biarlah mereka diberkati Tuhan dalam pekerjaan pelayanan apapun yang mereka kerjakan. Tuhanlah yang buat menjadi berhasil. Kami juga berdoa untuk para nakes yang juga berada di garda depan untuk melayani masyarakat yang terpapar oleh karena virus corona juga. Tuhan, kuatkan, hibur mereka ya Bapa, sehingga mereka terus melayani dengan penuh sungguh untuk memuliakan nama Tuhan. Mereka yang terpapar oleh karena virus corona juga Tuhan, tolong hibur mereka, pulihkan mereka dengan cara Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, pimpin, tuntun pemerintah kami supaya mereka melakukan tugas tanggung jawabnya dengan benar di bangsa ini untuk mensejahterakan bangsa ini dan tidak memisahkan di dalam pembangunan, tetapi semuanya dilakukan secara adil dan merata di negeri ini ya Tuhan. Kami juga berdoa dalam rangka penanganan COVID-19 ini juga Tuhan, tolong beri hikmat kepada mereka supaya dapat menyelesaikan semuanya tepat pada waktunya dan juga dengan cara Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk berbagai bencana alam dan juga konflik yang terjadi di negeri ini. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau sendiri akan menguatkan, menghibur saudara-saudara kami yang mengalami berbagai bencana ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keadaan kondisi dunia ini. Juga Tuhan Engkau berkati. Kiranya Engkau sendiri akan mendatangkan damai sejahtera atas dunia ini ya Tuhan. Terutama konflik yang terjadi di Eropa, khususnya di antara Rusia dan juga Ukraina. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan, tolong sehingga semuanya boleh mereda dan tidak menelan banyak korban yang tidak berdosa ya Tuhan. Terima kasih Bapa Surga, terima kasih. Kami serahkan seluruh pergumulan kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah apa yang telah kami pinta dan minta daripada-Mu jangan jadi menurut kehendak kami, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang akan terjadi. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, marilah kita bersama-sama membacakan nats pedoman hidup baru yang terambil dari Ratapan pasal 3 ayat 24 sampai dengan ayat 25. Kita akan membacanya bersama-sama di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkah,
Baik Bapak Ibu, kita akan kembali dan melanjutkan tugas tanggung jawab kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di sorga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan tuntunan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Rangkaian ibadah kita telah selesai. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.